Halo semuanya, namaku Angel Febrianti dari Sastra Indonesia kelas A. Aku bakal mereview cerpen dengan judul Perempuan Hujan karya Indra Trambulya. Perempuan Hujan. Alat musik dari logam, kayu, dan bambu pernah lepas dari dirinya. Juga gendang dan dekat. Suaranya yang merdu berpadu dengan nada yang mengalir, berirama menimbulkan getaran yang merayap ke dalam semua kami. Sambil menari dan menyanyi, perempuan berwajah tirus, berhidung mancung, dan tinggi semampai dengan rambut sebahu. Itu mendaras baris-baris kalimat yang miris. Kami tak pernah punya piring, sendok, dan garpu. Jari-jari kami membajak gundukan nasi yakin yang disemat matahari. Tumpah di bak sampah dari truk-truk yang hilir mudik di jalan-jalan perumahan. Kami pun sering berkelahi dengan kucing dan anjing, sekadar berebut kepala ikan asin. Hanya sekali tangan kami digigit atau dicakar. Kami menangis karena terpaksa tega menendang perut anjing dan kucing sama laparnya dengan kami. Air mata kami sederas hujan, senja yang memucat. Kami menggigil, namun mendadak ada yang menyentuh pundak kami. Sangat ajaib. Ada kehangatan mengalir. Kami pun menoleh. Seorang lelaki berambut sebahu dan penuh luka tersenyum. Tatapan matanya teduh. Dia memeluk kami, membawa kami terbang, menembus gumpalan mega-mega, menuju ruang penuh cahaya. Suara rebana dan bilah-bilah besi bertalu, menyentak-nentak, disertai lentingan panjang. Perempuan itu terus menggerakkan tangannya, tubuhnya, rambutnya, kakinya berderap-derap menghantam bumi. Ia lalu mengejang dan menyimbangkan diri di tanah. Para penonton tepuk tangan. Dada kami mengembang. Tubuh kami yang terasa ringan seperti diayun. Di kepala kami terpercik mimpi. Kami yang selama ini tidur mendadak terenyap dan terbangun. Bangkit, melihat luka-luka yang terpahat dalam tubuh dan jiwa kami. Mendadak rasa perih rata merajam semua kami. Sosok perempuan hujan itu diam-diam menyusup ke rongga dada kami, mendetakkan jantung kami. Kami sangat sadar bahwa semua orang yang diceritakan perempuan hujan itu adalah kami. Selesai mendongeng, bermain musik dan menari, perempuan itu langsung pergi. Ia tak mau menerima uang atau makanan yang kami berikan. Ia hanya tersenyum dan seperti mengatakan, "Bukankah kalian masih kekurangan gandum, roti atau ikan asin?" Perempuan itu tersenyum, teduh. Siapa perempuan itu? Banyak cerita tentang dia, karena warga kami memang suka mengarang. Ada yang bilang dia mantan guru sejarah, tetapi dipecat karena sering menceritakan kisah-kisah yang berbeda dari versi resminya, seperti korban-korban pembantaian orang-orang yang dicap merah, atau mengisahkan orang-orang yang dianggap pahlawan, tetapi menyimpan nokta-nokta hitam dalam jiwanya. Ada juga yang bilang perempuan itu hanya orang biasa, janda yang ditinggal mati suaminya yang kena serangan jantung. Frustrasi, lalu penyakit jiwa menggerayanginya. Ia pun meninggalkan rumah dan anak-anaknya, mengembara, mengikuti desiran angin, meracau di sepanjang jalan. Yang lain bilang, perempuan itu sebenarnya jelmaan dari malaikat yang ditugaskan ke bumi untuk mewartakan kebaikan. Malaikat sering menyamar. Guru agama saya sering bilang begitu, ujarnya. Mana yang benar? Kami pun membiarkan kisah-kisah liar itu beredar. Bulan penuh hujan kembali datang, memandikan kota kami yang kotor dan lusuh. Kami sangat mencintai hujan, meskipun udara dingin selalu memompa perut kami memberontak. Juga membuat kerinduan kami pada segelas kopi meronta-ronta. Namun, hujan pula yang menghibur kami. Kami pun semakin berani berkelahi melawan haus dan lapar. Hujan sederas apapun tak menyurutkan semangat kami untuk menanti kedatangan perempuan berwajah tirus itu.
Dialah orang satu-satunya yang bisa menghibur kami, menerbitkan harapan kami. Awalnya Kami selalu menunggunya, sama aja kita mustahil. namun dia tak kunjung datang. Cuman dia Kami terus itu menunggu, kayak nggak jelas. tapi yang Tony datang Stark kan hanya dia bayangan jelasin kenapa sosoknya. bisa tercipta Javi. Semua warga kota kami gelisah, cemas. Kami pun mencari di mana dia berada. Kami sisir kota demi kota, tapi hasilnya sia-sia. Kalau Superman Kami pun berkumpul di alun-alun kota. Saitama tahu nggak? Para polisi menatap kami penuh curiga. Namun, kami tetap saja mengadakan upacara untuk mendoakan keselamatan perempuan yang kami puja itu. Dia bisa kalah. Ketika upacara hampir selesai, Kryptonnya mendadak datang mobil yang langsung memasuki arena upacara kami. Mereka turun sambil memapah jasad perempuan yang selalu kami tunggu itu. itu loh maksudnya. Kami melihat tubuh perempuan itu penuh luka, penuh bercak darah. Ada gerombolan yang telah memperkosa dan membunuh dia, ucap salah satu pembawa jasad perempuan Para itu. mengimajinasikan. Kamu yakin? Ujar seseorang. Seorang saksi bercerita kepada kami. Siapa? Dia, kata orang itu sambil menunjuk seorang laki tua yang berdiri di sampingnya. Laki-laki tua itu mengangguk. Ya, aku melihatnya. Gerombolan orang itu bagai serigala mencabik-cabik dan melumat tubuh perempuan ini. Orang-orang diam. Wajahnya tampak tegang. Tangan-tangan mengepal, ada kemarahan bergolak dalam dada. Pak Tua, siapa mereka? Tanya salah seorang dari kami. Pak Tua menggeleng. Mereka itu preman yang disewa. Pak Tua menggeleng. Orang-orang melepaskan umpatan kepada para pembunuh. Ada yang ingin memburu dan membunuh mereka. Teriak-teriakan menggetarkan udara yang basah. Mendadak terdengar sirine. Mobil polisi datang. 4 orang turun. Mereka mengacungkan senjata, membubarkan kerumunan. Tapi orang-orang tetap bertahan. Para polisi tetap memaksa kerumunan untuk bubar. Mereka menembakkan pistol ke udara berkali-kali. Kerumunan pun bubar. Di rumah, kami hanya bisa menggigit duka. Samar-samar, kami mendengar siaran berita di televisi. Polisi telah mengamankan perempuan yang diduga jadi pengacau keamanan. Kami tersenyum. Getir. Suasana hening terasa mengeras dan menakam. Di luar, jarum-jarum hujan menikam. Selanjutnya, saya akan mereview cerpen Perempuan Hujan karya Indra Tauluna. Cerpen ini diterbitkan pada tahun 2023 dan dipublikasikan lewat media Ruang Sastra. Alur yang digunakan dalam cerpen ini yaitu alur maju. Tokoh-tokoh dalam cerpen ini yaitu ada perempuan hujan, laki-laki tua, penduduk kota yang dilambangkan dengan kata kami, lalu ada polisi. Selanjutnya ada latar tempat pada cerpen ini yaitu di kota, di alun-alun kota dan di rumah. Latar waktu pada cerpen ini yaitu malam hari. Latar suasana pada cerpen ini yang pertama itu ada sedih, yang kedua tegang, dan yang terakhir ada marah. Selanjutnya ada sudut pandang yang digunakan dalam cerpen. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama karena menggunakan kata kami. Terakhir ada makna dari cerpen. Makna dari cerpen ini menceritakan tentang kerasnya perjuangan hidup di kota, dan cerpen ini juga menyuarakan suara rakyat yang dibungkam, dilambangkan dengan perempuan hujan yang dibunuh tadi. Sekian review cerpen Perempuan Hujan dari saya. Terima kasih.